Di sebuah pekarangan di pabrik itu, dia melihat seperti ada 4 orang manusia dewasa dan 1 anak kecil yang lehernya terikat macam hewan. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Husni ya, dari Lampung. Halo Husni. Jadi Wak, pengalaman horor yang Husni alami ini berkaitan dengan sebuah pabrik yang terkenal angker di Lampung. Dan sesuai request dari Husni Wak, untuk menjaga privasi semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Begitu juga dengan nama pabriknya. Oke, lanjut lagi Wak. Jadi di keluarganya Husni ini memang ada beberapa orang yang punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Salah satunya adalah Husni ini sendiri. Husni yang sejak kecil sudah indigo ini memang bisa melihat makhluk astral, tapi dia ini tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral tersebut Wak. Karena Husni mengaku berkomunikasi dengan mereka-mereka itu Nadia adalah hal yang sangat-sangat aku takuti. Kalau sudah bisa berkomunikasi nanti mereka ngelunjak gitu istilahnya. Nah, karena kemampuannya itu Wak, Husni pun jadi bisa melihat tempat-tempat angker nih yang ada di sekitar rumahnya dia. Dan salah satunya yaitu sebuah pabrik besar yang ada di Lampung. Yang kita sebut aja lah nama pabrik nih, pabrik Lentera Luas Wak ya. Dalam penglihatannya Husni Wak, pabrik Lentera Luas ini tampak memiliki 4 gerbang goib yang masing-masingnya diisi oleh penghuni yang berbeda-beda. Pertama, gerbang yang pertama dihuni oleh sosok laki-laki tinggi besar. Badannya berwarna hitam, matanya melotot sampai mau keluar ya. Terus di gerbang kedua dihuni oleh sosok ular raksasa yang panjangnya dari depan pabrik sampai ke ujung belakang pabrik. Pabrik itu luas kali Wak, sebesar itulah ular tuh. Nah terus Wak, di lantai ketiga di pabrik itu dihuni oleh segerombolan Wak, yang gak cuma satu. Segerombolan kuntilanak jahat yang berbaju merah. Dan terakhir di gerbang 4 dihuni oleh sosok Nyai. Dan selain keberadaan para penghuni gaib tadi Wak, pabrik Lentera Luas ini juga terkenal angker karena konon katanya pabrik tersebut secara rutin suka menelan korban jiwa sebagai tumbal mereka setiap tahunnya Wak. Dan biasanya kata si Husni ya, mereka akan mencari tumbal setiap mendekati tanggal 1 Suro. Kebetulan pula di depan pabrik itu juga terdapat jalan raya yang cukup besar Wak. Kita sebut aja lah nama jalan nih, Jalan Mawar Melati ya. Dan katanya jalan raya Mawar Melati ini sering menjadi tempat mereka dalam mencari mangsa. Husni bilang kalau udah waktunya mereka makan nih Nadia ya, para penghuni gaib di pabrik itu akan keluar dari gerbang mereka untuk mengganggu para pengendara yang melewati jalan Mawar Melati itu. Dan karena gangguan tersebut, para pengendara ini pun jadi nggak fokus dan akhirnya banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia di situ. Di kalangan masyarakat sekitar Wak, kata Husni, jalan depan pabrik itu juga terkenal sering sekali terjadi kecelakaan maut. Nah singkat cerita Wak, Husni pun akhirnya masuk SMA. Kebetulan SMA-nya Husni ini berada nggak jauh dari pabrik Lentera Luas tadi. Awalnya semua berjalan baik-baik aja Wak, hingga akhirnya ketika Husni naik ke kelas 2 SMA, terjadilah sebuah pengalaman horor yang tidak akan pernah Husni lupakan seumur hidup. Jadi Wak, ceritanya, pada saat itu SMA-nya Husni ini sedang mengikuti lomba pramuka antar sekolah. Lokasi lombanya ini ada di SMA tetangga, SMA yang berbeda. Husni dan juga beberapa teman lainnya yang tergabung dalam organisasi pramuka pun meminta izinlah ke pihak sekolah untuk bisa menghadiri perlombaan pramuka, sekaligus juga untuk mendukung teman-teman lainnya yang menjadi peserta lomba nih di SMA tetangga ini. Nah waktu itu Husni dan salah satu temannya berangkat duluan Wak, menggunakan motor ke lokasi tersebut karena memang ada keperluan mendesak nih. Pisah dia sama rombongan kawan-kawan yang lainnya kan, duluan dia zet. Nah rombongan teman-teman Husni yang lain Wak menyusul nih ramai-ramai menggunakan kendaraan umum. Pada saat itu pihak sekolah memang sudah mewanti-wanti ke mereka untuk berangkat, udah kalian berangkatnya naik angkot aja, nggak usah naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum rame-rame biar bisa saling menjaga gitu kan. Tapi sayangnya Wak, ada 2 orang temannya Husni nih yang kita sebut aja lah namanya Karin dan Nuna yang kekeh kali mau boncengan motor, pengen bawa motor mereka berdua nih. Teman-teman Husni yang lain juga udah ngingetin mereka, udahlah naik angkot aja lah sama-sama kita. Tapi gegara Nuna sama Karin ini tetap ngeyel, jadilah mereka berdua naik motor sendiri Wak. Pada saat itu Nuna yang mengendarai motornya di depan, sedangkan Karin dibonceng tuh di belakang. Nah pas mereka udah setengah jalan Wak, tiba-tiba Nuna minta tukar posisi sama Karin. Katanya waktu itu Karin kok di depan lah, aku aja yang bonceng motor, nggak enak perut aku nih, aku lagi haid hari pertama, kata si Nuna kan. Nah dia tuh akhirnya si Karin pun pindahlah di depan, Nuna yang jadi di belakang nih dibonceng. Nggak lama kemudian mereka pun lanjut lagi jalan nih ke SMA tetangga itu. Nah tapi Wak, baru beberapa meter saja mereka berkendara, sebuah kejadian tragis yang tidak pernah mereka bayangkan pun tiba-tiba terjadi. Kalian tahu Wak,
Di momen itu tanpa diduga-duga motor yang dikendarai oleh Karin dan Nuna terpleset nih hingga membuat mereka terpental. Kecelakaan tunggal, mereka nggak nabrak, mereka tidak ditabrak, cuma terpleset. Nah Karin waktu itu yang bawa motornya terlempar dia ke pinggir jalan dengan luka yang sangat parah sampai dia ini langsung pingsan di tempat. Sedangkan Nuna yang di belakang yang dibonceng malah kelempar ke tengah jalan, Wak. Tapi alhamdulillahnya waktu itu kondisi Nuna baik-baik aja nih, nggak terluka, nggak kebaret, nggak gimana-gimana, baik-baik aja. Dan Nuna pun masih dalam kondisi sadar, nggak kayak Karin yang udah pingsan tadi kan. Tapi Wak, belum sempat Nuna yang di tengah jalan ini bangun untuk menepi, tiba-tiba saja muncul truk berwarna orange yang melintas dengan sangat kencang di hadapan Nuna. Dan dalam waktu singkat Wak, truk tersebut langsung melindas Nuna hingga Nuna meninggal di tempat. Astagfirullahaladzim. Rombongan kawan-kawan yang naik angkot tuh yang kebetulan juga berada di sana, semuanya Wak, semuanya menyaksikan langsung kejadian naas itu. Seketika mereka langsung nangis meraung-raung dan berteriak histeris memanggil nama Nuna dan juga Karin. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau dua orang teman mereka akan mengalami kecelakaan di jalan tersebut. Dan bisa kalian tebak apa nama jalannya Wak? Di mana mereka kecelakaan? Hah? Betul. Karin sama Nuna kecelakaan di Jalan Raya Mawar Melati yang tepat berada di depan pabrik Lentera Luas. Nah di sisi lain Husni yang memang udah nyampe di lokasi di SMA tetangga ini Wak, sama sekali nggak tahu tuh tentang kecelakaan Nuna sama Karin. Sampai akhirnya Husni tidak sengaja melihat berita di Facebook soal kecelakaan di Jalan Mawar Melati. Pas Husni nengok foto-foto kecelakaannya Wak, Husni pun kaget bukan main ketika dia menyadari kalau pakaian yang dipakai sama korban adalah seragam pramuka sekolahnya dia. Dan pas Husni melihat lebih detail lagi Wak, betapa terkejutnya dia ketika Husni sadar kalau di foto itu juga terpampang jelas motor yang tadi dikendarai oleh siapa? Nuna sama Karin. Di tengah rasa terkejutnya itu Husni pun langsung buru-buru nelpon kawannya kan yang ada di rombongan angkot. Telepon untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Dengan panik Husni nanya, "Halo, kalian di mana? Aku tadi lihat berita Nuna sama si Karin kecelakaan. Itu betulan apa hoax itu?" Mendengar pertanyaan Husni Wak sambil menangis sesenggukan, teman yang ditelepon tuh bilang, "Wak betul Wak, itu bukan hoax Wak, betul Karin sama Nuna kecelakaan, kami tengok sendiri tadi." Ya Allah, terus mereka gimana? Karin luka parah Wak, tangannya sempat keseret dan harus dioperasi katanya. Kami udah bawa Karin ke rumah sakit tapi dia masih belum sadar, masih kritis dia. Astagfirullahaladzim, terus Nuna gimana? Kata Husni kan, "Nuna meninggal di tempat Wak, kami nengok langsung dia tadi kelindas." Kata kawan, ya Allah merinding aku. Husni pada saat itu nggak bisa berkata apa-apa lagi Wak, dia shock bukan main. Adalah tuh kan akhirnya singkat cerita Husni dan teman-temannya yang tadi baru aja selesai lomba pun langsung buru-buru ke rumah sakit tempat Karin dirawat. Pada saat itu kondisinya betul-betul chaos sekali. Nah dia katanya mereka masih sangat shock dan juga terus menangis. Akhirnya beberapa guru yang ikut datang ke rumah sakit pun mengarahkan mereka untuk pulang dan melayat ke rumah almarhum Nuna. Sebelumnya katanya jenazah Nuna sempat diotopsi di rumah sakit Wak, dan jenazahnya ini pun baru sampai di rumah duka pada jam 10 malam. Tanpa menunggu waktu yang lama, jenazah Nuna pun langsung disolatkan dan dimakamkan pada hari itu juga sekitar jam 11 malam gitulah Nat, kata si Husni. Nah terus Wak, beberapa hari setelah Nuna dimakamkan, secara mengejutkan hal-hal janggal mulai terjadi nih. Kalian tahu Wak, seluruh teman-teman Nuna di organisasi pramuka sekolah itu mengaku bahwa mereka bermimpi bertemu Nuna. Tapi mimpinya nih beda-beda Wak. Ada yang mimpi ketemu Nuna dalam keadaan cantik kali si Nuna nih. Tapi ada juga yang bermimpi bertemu si Nuna dalam keadaan wajah sama tubuhnya Nuna ini mohon maaf hancur. Husni pun juga dimimpi Nuna loh Wak. Jadi ceritanya malam itu Husni ini bermimpi bertemu Nuna dalam keadaan yang begitu cantik. Dengan senyum khasnya Nuna ini macam kayak melambaikan tangannya gitu loh Wak ke Husni sambil mengatakan sebuah kalimat yang menyayat hati. Di momen itu, di mimpi itu si Nuna ini bilang, "Husni, kamu yakin gak mau ikut aku? Kenapa kamu gak bilang kalau Jalan Mawar Melati lagi nyari korban sekarang Husni? Padahal kan kamu tahu, kok kamu gak ngasih tahu aku sih?" Kata dia Wak. Dan tepat setelah mengatakan hal tersebut, wajah Nuna yang semula cantik kali itu tiba-tiba berubah jadi wajah hancur menyeramkan, kata si Husni Wak. Husni gak mampu berkata-kata lagi Wak, dia hanya bisa menangis dan merasa bersalah. Sampai di sini aku yakin, pasti dari kalian ada nih yang bertanya-tanya, kenapa Nuna bisa ngomong kayak gitu sama Husni? Nah dia, apa salah si Husni? Emang si Husni ini tahu kalau akan ada kecelakaan di Jalan Mawar Melati nih? Nah jadi Wak, ingat kan kalian tadi di awal aku bilang apa? Kalau Husni sama keluarga ini kan ada yang indigo kan? Nah ternyata kurang lebih seminggu sebelum Nuna
Nuna dan Karin ini kecelakaan, Wak, Husni dan keluarganya ini udah punya firasat kalau pabrik Lentera Luas ini lagi mau cari tumbal. Pada saat itu tantenya Husni yang sama-sama indigo juga, Wak, sempat bilang sama Husni, Husni kalau kamu bawa motor lewat di depan pabrik itu hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Kayak bentar lagi udah waktunya jin-jin itu nyari makan lah nak, kata si tante ini. Oh iya tante, mereka udah pada mau keluar ya tante ya, kata. Iya nih kayak bentar lagi mereka mau keluar. Kalau tante nggak salah tebak ini ya, yang tante lihat mereka ini lagi nyari korban 2 orang perawan dan perjaka. Nah, pokoknya kalau Husni lewat sana hati-hati anak ya, jangan lupa berdoa, kata dia. Dan setelah mendengar ucapan dari tante tersebut, wah seketika Husni pun merinding sebadan-badan. Husni langsung kebayang apa aja yang akan dilakukan oleh jin-jin penghuni pabrik itu. Karena biasanya, Wak, kata Husni, kalau udah datang waktunya minta tumbal kayak gini Nadia, semua jin yang menghuni gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4 ini bakal keluar, langsung turun ke jalan mereka. Sosok laki-laki yang bertubuh hitam legam tuh yang besar mata mau keluar tuh, dia akan menjulurkan lidahnya yang sangat panjang di jalan tersebut. Sosok ular yang menghuni gerbang 2 itu akan mengibas-ngibaskan ekornya ke kanan dan ke kiri di jalan itu. Terus para kuntilanak yang berbaju merah ini, Wak, yang ada di gerbang 3 itu akan mengganggu pengendara yang melamun dan juga nggak fokus. Dan sosok Nyai yang ada di gerbang 4 juga akan mengarahkan para korban tumbal sebelumnya, Wak ya, untuk ikut mengganggu pengendara yang juga lewat di sepanjang jalan Mawar Melati itu. Aduh seram kali. Mereka turun langsung, Wak. Turun langsung kalau tiba saatnya makan, turun langsung. Dan betul aja beberapa hari kemudian setelah tantenya memperingatkan Husni untuk berhati-hati, secara mengejutkan di jalan Mawar Melati itu betul-betul terjadi kecelakaan lalu lintas, Wak. Kecelakaan Nuna sama Karin tadi Nadia? Bukan. Sebelumnya, Wak, kabarnya ada anak sekolah yang melintas dan juga kecelakaan di jalan itu sampai meninggal dunia di tempat. Dan kalian tahu apa yang membuat Husni makin merinding lagi? Ternyata sesuai dugaan tantenya, yang menjadi korban dalam kecelakaan pertama itu adalah siapa? Seorang laki-laki masih sekolah, perjaka dia. Saat mendengar kabar kecelakaan yang menimpa laki-laki itu, Husni merasa kalau di momen tersebutlah pabrik Lentera Luas telah mendapatkan 1 tumbal incarannya, yaitu seorang perjaka. Berarti tumbalnya kurang siapa? Kurang 1 perawan lagi ya kan, Wak? Nah, mengetahui hal itu Husni pun jadi semakin was-was nih. Dari situ dia tahu kemungkinan besar nggak lama lagi akan ada kecelakaan lain dan korbannya pasti perempuan. Dari situlah Husni ini pun lebih berhati-hati supaya jangan sampai dialah yang menjadi korban selanjutnya. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan sama Husni betulan terjadi kan, Wak. Jalan Mawar Melati yang berada tepat di depan pabrik itu betul-betul kembali menelan korban jiwa perempuan. Tapi dari semua kemungkinan terburuk yang pernah aku bayangkan Nadia, kata si Husni ya, aku sama sekali nggak pernah terpikir kalau tumbal berikutnya adalah teman aku sendiri, si Nuna. Nggak pernah, Donat. Makanya itulah, Wak, ketika Husni ini bermimpi bertemu sama Nuna ini macam marah gitu loh sama dia. Kenapa kok nggak peringatkan teman-temanmu ini kalau ternyata di pabrik itu lagi mau cari tumbal? Kenapa kok nggak peringatin aku? Dari situlah, Wak, Husni pun jadi merasa sangat-sangat bersalah gitu. Nah terus, Wak, beberapa saat setelah kematian Nuna, tiba-tiba pandemi merebaklah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat sekolahnya Husni pun terpaksa menjalankan kegiatan belajar mengajar secara online ya kan. Dan selain itu, Wak, pandemi ini juga membuat kondisi perekonomian keluarganya Husni ini ngedrop. Hingga akhirnya Husni pun mendapatkan tawaran kerja untuk membantu meringankan perekonomian keluarganya. Aku sebenarnya mau aja ikut kerja Nadia, tapi yang membuat dia ini ragu adalah ternyata tawaran kerja tersebut berasal dari mana, Wak? Dari pabrik Lentera Luas tuh, pabrik yang udah banyak makan tumbal tuh, itu dia ditawarin kerja di sana. Dengan kondisi Husni yang indigo ini, Husni tuh sangat yakin kalau aku bekerja di pabrik itu, aku pasti akan ngerasa nggak nyaman kali. Kenapa? Karena tentu si Husni ini bisa melihat banyak sekali penghuni gaib di sana kan, Wak. Kerja sambil ditengok setan itu kan sudah nggak enak kali itu rasanya. Tapi sayangnya, Wak, pada saat itu Husni nggak punya pilihan lain nih. Demi membantu kedua orang tuanya, dia pun nekat untuk menerima tawaran kerja di pabrik Lentera Luas itu. Di hari pertama Husni masuk kerja, Wak, ketika dia baru saja sampai di depan gerbang, Husni langsung dibuat nangis sesenggukan karena pemandangan pabrik yang ramai kali sama makhluk astral Nadia. Segala macam hantu aku tengok di situ Nadia. Bahkan ya penampakan para korban kecelakaan pun ada aku tengok di situ. Husni yang sebenarnya ketakutan ini pun mencoba untuk tidak menghiraukan nyawa. Karena apa? Karena Husni khawatir kalau dia bereaksi berlebihan nantinya para makhluk astral ini malah notice nih kalau kok nengok aku ya kayak gitu. Nah dah tuh akhirnya Husni pun melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sana, Wak, dia bekerja dengan sistem shift. Ada shift pagi, ada shift malam nih. Sampai akhirnya ketika Husni ini mendapatkan jatah shift malam,
Husni merasa jadi semakin ketakutan lagi. Sekuat tenaga dia mencoba untuk tetap melawan rasa takutnya dan tetap masuk kerja dari sehabis Isya sampai jam 2 subuh. Pada takut kali aku tuh Nat. Sampailah pada suatu malam nih Wak ya, pada saat dia lagi kerja shift malam sekitar jam setengah 12 malam nih, Husni kebelet mau buang air kecil. Karena udah gak tahan dia pun langsung lah berlari ke kamar mandi Wak. Nah setelah Husni ini buang air Wak, Husni baru sadar kok macam ada sesuatu di langit-langit kamar mandi ini. Dan setelah dia perhatikan, macam ada yang perhatiin aku lah dari atas, kata si Husni kan Wak. Kenapa penasaran, Husni pun nengoklah ke atas. Dan di momen itulah Wak, dia sangat-sangat terkejut karena Husni melihat dengan jelas ada sosok perempuan. Bajunya putih lusuh, nah dia rambutnya panjang, wajahnya hancur. Dan sosok itu sedang merayap seperti cicak di langit-langit kamar mandi Wak. Refleks langsung teriak Husni, astagfirullahaladzim, kata. Saking takutnya, mohon maaf nih Husni sampai belum sempat cebok Wak. Langsung dia buru-buru pakai celana lari dia keluar kan. Gak lama setelah dia keluar, Husni ketemu nih sama salah satu teman kerjanya, kita sebut aja lah namanya Mbak Riris kan. Mbak Riris sama melihat si Husni nih ngos-ngosan, dia nanya kok kenapa nih? Habis nengok antu ya. Sambil bergetar ketakutan Husni pun bilang, iya Mbak, tadi ada di kamar mandi, ya Allah kaget kali aku. Wujud apa yang kau tengok? Kata Mbak Riris, perempuan merayap di dinding macam cicak Mbak. Aku belum sempat cebok lagi nih, boleh gak temenin aku ke kamar mandi lagi, takut aku Mbak. Iya Allah jorok. Ya udahlah sini aku temenin. Tapi jangan lama-lama Wak ya. Mangku aja yang takut, aku pun takut. Ya yuklah cepat nah. Nah dia tuh singkat cerita Husni pun betulan Wak balik lagi ke kamar mandi itu ditemanin sama Mbak Riris. Waktu itu Husni masuk ke kamar mandi tanpa mengunci pintu dan Mbak Riris menunggu di luar kamar mandi itu. Setelah bersih-bersih Husni pun segera keluar untuk menemui Mbak Riris. Tapi di momen itu seketika si Husni ini jadi kebingungan Wak. Kenapa? Karena kalian tahu tepat di luar kamar mandi itu Husni melihat Mbak Riris tuh Wak. Ada dua. Yang satu lagi berdiri nih menunduk di pojok kamar mandi itu. Dan yang satunya lagi tampak sedang berjalan keluar dari lorong kamar mandi. Satu berdiri, satu pergi. Dan pada saat itu Husni ini menghampiri yang lagi berdiri dekat pojok tuh, bukan yang lagi keluar. Disamperinnya lah kan si Mbak Riris ini. Terus ditepuk pundak Mbak Riris. Dia bilang, Mbak, masa tadi aku nengok kok ada dua Mbak? Yang satu lagi keluar lorong tuh, seram kali ya katanya. Dan setelah Husni mengatakan hal tersebut, Mbak Riris hanya diam tanpa menjawab apapun. Di momen itu Husni mikir, kok diam aja Mbak Riris ini? Ada salah orang aku nih kayaknya. Pasti Mbak Riris jadi-jadian ini. Dan betul aja Wak, tidak lama kemudian Mbak Riris yang semula menunduk itu tiba-tiba langsung memalingkan wajahnya sambil menatap si Husni. Seketika Husni merinding sekujur tubuh gegara dia melihat wajahnya Mbak Riris yang di depan mata dia tuh Wak, rata mukanya. Kan betul. Dengan segala keberanian dia punya, Husni pun langsung berlari terbirit-birit keluar dari kamar mandi itu. Salah ternyata Mbak Riris yang betul tuh yang keluar tuh lah. Nah selama bekerja di pabrik itu ada banyak sekali penampakan horor yang Husni lihat sendiri di pabrik itu. Tapi alhamdulillahnya Husni ini tetap kuat gitu untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Gimana lagi Nat, himpitan ekonomi kan, mau gak mau lah terima-terima aja. Hari-hari pun berlalu sampai akhirnya Husni ini mengalami sesuatu yang membuat dia betul-betul udah gak tahan lagi kerja di situ. Jadi ceritanya nih Wak ya, pada suatu hari ada pengumuman yang mengatakan bahwa pabrik ini akan bagi-bagi daging gratis. Awalnya Husni sama kawan-kawannya senang kali sama pengumuman itu. Dapat daging gratis. Padahal bukan Idul Adha tuh Nat. Kita mau dapat daging gratis nih, makan enak. Nah tapi Wak, gak lama kemudian si Husni ini melihat sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk yang macam mau copot merinding lagi Donat. Kalian tahu Wak, secara mengejutkan dalam penglihatannya si Husni nih ya, di sebuah pekarangan di pabrik itu dia melihat seperti ada 4 orang manusia dewasa dan 1 anak kecil yang lehernya terikat macam hewan. Anehnya nih Wak ya, semua orang di pabrik itu melihat orang-orang itu dalam wujud sapi dan kambing. Cuma Husni aja yang nengok mereka dalam wujud manusia Wak. Aduh merinding aku. Itu tuh manusia diikat. Itu kenapa kawan-kawan aku bilang itu sapi? Di situ perasaan Husni udah nggak enak Wak. Nah pas dia pulang ke rumah dia ceritakanlah hal tersebut ke keluarganya kan. Sambil menangis ketakutan Husni ini bilang, Pak Ibu tadi di pabrik tuh ada orang diikat-ikat. 4 orang dewasa, ada pula 1 anak kecil Bu. Aku tanya sama temanku ngapa orang tuh diikat. Kata teman-teman semua tuh hewan Bu, tapi Husni nengoknya tuh manusia. Nah mendengar cerita Husni Wak, keluarganya pun menjawab, aduh Nak, sepertinya pabrik ini udah mau cari tumbal lagi nih Nak. Kayak yang kamu lihat tadi itulah yang nantinya akan jadi makanan demit-demit di sana Nak. Udah Husni jaga diri baik-baik ya, terus berdoa di sana Nak, jangan lupa. Jadi manusia-manusia yang ditengok sama si Husni yang diikat itu Wak, kata keluarganya akan menjadi santapan demit-demit di situ ya Allah. Nah dah tuh singkat cerita, beberapa hari kemudian sapi dan kambing yang dalam penglihatan Husni ini tampak seperti manusia itu ternyata sudah mulai diapain Wak?
disembelih. Waktu itu Husni nggak nengok penyembelihannya karena aku nggak tahan, karena yang ku nampak itu adalah manusia. Tapi yang Husni tahu katanya kepala-kepala hewan tersebut ditanam di dekat mesin-mesin pabrik. Dan setelah penyembelihan selesai, barulah itu pihak pabrik segera membagi-bagikan dagingnya ke para karyawan-karyawan pabrik. Aku yang semulanya excited kali dengan pembagian daging gratis itu, nah seketika udah nggak berani lagi ngambil daging tuh. Ya mungkin aku halu entah kayak gimana, tapi yang ku tengok mereka itu manusia. Sekalipun itu memang betulan daging, nggak tega aku makan. Nah dia macam mana lah kalau kau jadi aku, katanya. Nah, diambil sama siapa? Sama si Husni. Husni lebih memilih untuk pulang dengan tangan kosong daripada harus mengkonsumsi daging tersebut, karena mindsetnya Husni itu daging manusia gitu, Wak. Nah, sejak peristiwa bagi-bagi daging gratis itu, Wak, tiba-tiba ada banyak sekali kejadian aneh di pabrik. Dimana pada suatu hari sekitar jam 3 sore, salah seorang karyawan pabrik yang sedang fokus-fokusnya bekerja, Wak, tiba-tiba saja menangis dan menjerit kesakitan. Husni yang shock dengan jeritan karyawan tersebut pun akhirnya langsung memilih untuk lari menghindar. Dan gak lama kemudian kesurupan massal pun terjadi. Kebanyakan karyawan yang kesurupan adalah karyawan perempuan, termasuk Mbak Riris tuh, masih ingat kalian? Mbak Riris yang nemenin si Husni ke kamar mandi itu, yang jadi dua badannya itu kesurupan juga. Dan dalam waktu yang singkat, situasi di pabrik ini pun langsung kacau balau, Wak. Nah, di tengah kekacauan tersebut, Wak, tiba-tiba saja Mbak Riris ini yang lagi kesurupan itu terdiam dan mengalihkan pandangannya ke si Husni. Dengan tatapan mata yang tajam, Mbak Riris ini tampak sangat-sangat marah. Mbak Riris yang masih dalam kondisi kesurupan itu seketika langsung mengangkat tangannya dan menunjuk Husni. Dan di momen itu Mbak Riris mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah dikatakan almarhumah Nuna di dalam mimpinya Husni dulu. Kalian tahu? Dengan suara yang berat Mbak Riris bilang, kamu udah tahu aku akan dijadikan tumbal. Kenapa kau tidak menolongku? Kenapa kau membiarkan ini terjadi? Memang manusia gak punya hati kau, katanya. Mendengar hal tersebut, Husni langsung kaget sekaget-kagetnya. Dulu ketika Nuna temannya meninggal karena kecelakaan di jalan Mawar Melati itu, Husni merasa sangat bersalah kan, Wak, karena dia tidak sempat ngasih tahu Nuna untuk berhati-hati. Dan sekarang hal itu kembali terulang lagi. Husni tahu kalau pabrik itu sedang mencari tumbal, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan para korban yang ada di situ. Di detik itu Husni langsung sedih dan seketika merasa bersalah hingga dia langsung linglung. Untungnya ada nih, Wak, salah satu karyawan yang segera menarik Husni keluar. Kejadian kesurupan massal tersebut pun membuat karyawan dipulangkan lebih cepat dari hari biasanya. Husni pulang ke rumah masih dalam keadaan shock dia, Wak. Dia pun langsung masuk kamar dan menangis sesenggukan hingga ketiduran. Baru tuh Husni bangun sekitar menjelang maghrib gitulah. Tapi anehnya ketika Husni bangun, badannya terasa macam kaku, Wak, macam orang ketindihan. Husni mencoba untuk teriak tapi suara nggak keluar. Dia cuma bisa menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan belum sempat Husni ini bisa bangun dari ketindihannya, Wak, dia kembali dibuat panik lagi. Dia kembali dibuat terkejut lagi setelah menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat Husni mencoba memperhatikan sekitarnya dengan detail, dia baru sadar bahwa ternyata badannya ini jadi terasa kaku gegara. Ada sosok besar yang nindih dia. Dan bisa kalian tebak sosok apa yang ada di badannya siapa ini? Sosok tersebut adalah salah satu penghuni pabrik Lentera Luas. Dia adalah sosok penghuni gerbang 1 yang tinggi besar, badan hitam, mata melotot macam mau keluar tuh dia. Dan diketahui ternyata sosok ini mengikuti Husni sampai pulang ke rumah, Wak. Dia terus melotot sambil dijulurkannya lidahnya ke si Husni itu. Dan tepat di depan matanya Husni, sosok itu berkata, seharusnya hari itu kau yang mati. Kata dia. Apa gak makin bergetar ketakutan aku tuh Nadia. Dan setelah dia omongin gitu pun si Husni ini masih belum bisa bersuara, Wak. Alhasil apa, Husni hanya mampu membaca doa dalam hati aja. Gak lama kemudian barulah itu azan maghrib berkumandang. Dan tepat pada saat itu sosok tadi pun tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan hilangnya sosok tadi, tubuh Husni pun seketika udah bisa digerakkan lagi, Wak. Dan dengan panik Husni pun barulah situ langsung berteriak, astagfirullah bapak ibu tolong Husni, katanya. Teriakan Husni yang sangat kencang itu pun sontak langsung membuat kedua orang tuanya panik, langsung menuju ke kamar si Husni. Mereka gedor-gedor pintu kamar si Husni, kan gak bisa dibuka, Wak. Husni buka pintunya, Husni kenapa buka pintunya, kata mamanya. Waktu itu aku lemas sekali, Nadia gak ada tenaga aku buat bergerak buka pintu tuh. Akhirnya apa, pintu pun didobrak paksa lah sama bapaknya. Dan setelah itu barulah kedua orang tuanya Husni mencoba menenangkan Husni sembari Husni bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Pak tadi gini katanya kan. Dan setelah mendengar cerita dari Husni, kedua orang tuanya si Husni cuma bilang udah, Husni keluar aja dari pabrik itu. Pabrik itu memang udah lama gak beres. Sekarang kamu fokus aja melanjutkan sekolah, gak usah lagi ikut mikirin ekonomi keluarga anak, biar nanti bapak sama ibu yang ngurus. Adalah tuh, Wak, betul singkat cerita akhirnya si Husni ini pun resign lah dari pabrik Lentera Luas. Awalnya Husni mengira dengan resignnya dia otomatis semua gangguan itu akan berakhir, Wak.
Tapi ternyata dugaan dia salah. Sejak memutuskan untuk keluar dari pabrik itu, Husni malah mengalami hal-hal janggal di luar nalar. Pernah nih pada suatu malam ketika si Husni ini tertidur, dia tiba-tiba mimpi melihat kedua orang tuanya yang lagi diikat macam hewan tuh kalian. Dan dalam mimpi tersebut Husni mendengar bapaknya bilang, Husni pergi, biar bapak sama ibu yang jadi korban mereka. Husni jangan sampai ikutan juga. Husni harus pergi sekarang, kata bapaknya kayak gitu. Nah belum sempat si Husni ini melarikan diri, dia malah melihat orang tuanya ini tiba-tiba dieksekusi. Syoklah si Husni langsung, jangan, kenapa keluargaku juga kalian jadikan korban, setan kalian ini semua ya. Dan mendengar teriakan Husni di mimpi itu, beberapa sosok ini pun langsung datang ditangkap si Husni. Dan ketika Husni mau dieksekusi juga nih, tiba-tiba muncul seseorang yang menghampiri si Husni. Dia bilang, bangun, kamu nggak baik lama-lama di sini, ayo bangun, kata si sosok ini. Dan setelah mendengar suara tersebut, Husni pun tiba-tiba terbangun lah itu dari mimpinya dengan perasaan campur aduk. Dan ketika si Husni bangun, Husni sadar kalau ternyata dirinya sudah tidak berada di kamarnya lagi, melainkan dia ada di ruang tamu dalam keadaan dikelilingi oleh banyak saudara dan juga tetangga serta keluarganya. Ada apa nih kok rame-rame kalian di sini semua? Aku kenapa? Kata si Husni sambil nangis. Mama em bilang, kamu tadi tidur sambil nangis nak. Ibu coba bangunin kamu tapi kamu nggak bangun. Nah tantenya Husni yang kebetulan juga ada di sana, yang juga indigo itu akhirnya menyarankan mereka untuk memanggil Ustadz saja. Tantenya ini bilang kalau para penghuni pabrik tersebut ternyata sudah pada tahu kalau Husni bisa nengok mereka, Husni bisa tahu jam makan mereka, dan sosok-sosok itu katanya membawa jiwanya Husni ke alam mereka. Mengetahui hal tersebut, tantenya Husni ini bilang kalau Husni harus segera ditangani. Akhirnya singkat cerita, Ustadz pun datanglah ke rumah mereka dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung melakukan proses ruqyah. Dan ternyata betul pula tuh Nadia, kata siapa? Kata si Husni. Memang banyak jin-jin dari pabrik yang nempel di tubuhnya si Husni. Tapi alhamdulillahnya setelah diruqyah, para jin ini pun berhasil dibersihkan. Sekarang Husni pun dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan tenang tanpa gangguan apapun. Kita doakan saja semoga Husni dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi itu tadi kisah tentang pabrik angker yang sedang mencari tumbal di sana. Aku tuh nggak kebayang lagi gimana rasanya jadi si Husni ini ya. Dengan bisa melihat sosok-sosok penghuni pabrik aja itu pasti udah nggak nyaman ya kan. Apalagi sampai tahu soal urusan tumbal itu. Kalau bisa ku bantu korban tuh Nadia pasti ku bantu. Tapi gimana pun selalu ada hal-hal di luar kendali aku yang nggak bisa dia apa-apain lagi. Kalau aku tahu caranya pasti aku kasih tahu mereka Nadia. Tapi kan nggak tahu aku kalau ternyata mereka korban selanjutnya gitu loh. Dan untuk itu juga mari sejenak kita berdoa semoga almarhumah Nuna dan para korban lainnya yang menjadi korban di Jalan Mawar Melati itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka siapapun itu yang mencari uang dengan cara tidak benar, entah pakai pesugihan kau, entah tumbal kau dan lain-lain, dapat segera mendapatkan hidayah untuk apa? Tobat. Gimana menurut kalian soal cerita ini? Ada wawak-wawak Lampung yang mungkin familiar dengan cerita ini, tapi aku minta tolong kali sama kalian. Ya nggak usah minta spill pun. Kalau misalnya ada wawak Lampung sini yang mau nebak-nebak, nggak usah ditulis, nanti tersalah kalian. Udah lah, disimak aja, disimpan aja ceritanya. Kalaupun udah tahu, diam aja, nggak usah dikasih tahu di kolom komentar di bawah. Ya sekali lagi aku minta tolong kali ini.